Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Today I can interpreting English to Indonesian. Before we that, let me introduce myself. My name Oktrin Yuda Pratama, study number 2022 0I1 0039. I'm from class B. I can interpreting this video from this title, The Beautiful Paradox of a Multicultural Identity. This topic is cultural. I am so honored to be on stage representing TED's growing recognition of the importance of its immigrant diaspora community. Saya merasa terhormat berada di atas panggung yang mewakili dari semua orang untuk berbicara di depan komunitas pentingnya diaspora imigran. I am an Iranian American, a kind of free-range Iranian. Saya orang Iran Amerika, semacam orang Iran bebas. Lucky to be here with all you and free to embrace all my native cultures, positive elements, the poetry, the music, philosophy, and hospitality every day. Beruntung berada di sini bersama Anda semua dan bebas merangkul semua elemen positif dari budaya asli saya, puisi, musik, filsafat, dan keramahan. In ways that many Iranians inside Iran cannot. But I also Setiap hari dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang Iran di Iran. having the bow of my identity stretched between two seemingly opposed poles of Iranian and American. Because Namun, saya juga menyukai bagaimana identitas saya terbentang seperti busur antara dua kutub yang tampaknya bertentangan, yaitu Iran dan Amerika. that gives the arrow of my life a unique perspective on things. I want to share a couple of Karena hal itu memberi tujuan hidup saya perspektif unik tentang berbagai hal. ideals that explicate this multicultural dichotomy in me. The first is Saya ingin berbagi beberapa idealisme Amerika yang menjelaskan dikotomi multikultural dalam diri saya. independence. In America, independence is foundational, the bedrock of our freedom that makes all us Americans feel exceptional. Yang pertama adalah kemandirian. Di Amerika, kemandirian dasar landasan kebebasan kita yang membuat kita semua orang Amerika merasa sangat luar biasa. My Iranian side, where everyone is everyone's business, I'm free, maybe even driven, to pursue my own happiness, and that feels so liberating. Tidak seperti sisi Iran saya, tempat semua orang ikut campur urusan orang lain. Saya bebas, bahkan mungkin terdorong untuk mengejar kebahagiaan saya sendiri, dan itu sangat membebaskan. The other is continuous improvement, the idea that you can always do better. America is a duocracy that is always reinventing herself. Yang lainnya adalah peningkatan keberlanjutan, gagasan bahwa Anda selalu bisa melakukan yang lebih baik. Amerika adalah aksi orasi yang selalu menciptakan kembali dirinya. Mistakes and keep on growing and growing. That's why it's so exciting to be an entrepreneur in America. We're free to try to build anything our hearts desire. Kita membuat kesalahan dan terus tumbuh dan berkembang. Itulah mengapa saya senang untuk menjadi pengusaha di Amerika. Kita bebas untuk mencoba membangun apapun yang diinginkan
oleh hati kita. These days, it's taking on our corrupt political duopoly and working to democratize democracy itself. Isn't it? Bagi saya saat ini, itu berarti menghadapi duopoli politik korup dan berupaya untuk mendemonstrasikan demokrasi itu sendiri. Amazing that as an American I just get to do that without fear or permission? But I'm Iranian. Bukankah menakjubkan bahwa sebagai orang Amerika, saya bisa melakukannya tanpa rasa takut atau izin? And have the ancient wisdom of Iranian mystics, Ferdowsi, Hafez, and Rumi running through my veins. So, Namun, saya juga orang Iran dan saya memiliki kebijakan kuno para sufi Iran, Ferdowsi, Hafez, dan Rumi mengalir di pembuluh darah saya. if these American traits give my Iranian psyche cause for pause and reflection. Jadi, masing-masing sifat Amerika ini memberi jiwa Iran saya lah alasan untuk berhenti sejenak dan merenung. Since independence is great, but if I'm truly independent, then I don't need anything or anyone. That's kind of lonely. Iranians are congenitally Misalnya, kemandirian itu hebat, tetapi jika saya benar-benar mandiri, maka saya tidak butuh apapun atau siapapun, itu agak terasa sepi. and tribal. In fact, the word Iran itself is a portmanteau of the word ir and on, where ir comes from the word yar, literally friendship or love, and on comes from ostan or love. Shout out. Orang Iran secara bawaan ramah dan bersuku. Faktanya, kata Iran sendiri adalah gabungan dari kata ir dan an. Kata ir berasal dari kata yar yang artinya persahabatan atau cinta, dan an berasal dari kata ostan yang berarti tanah. Or cultural cousins from Ireland, another land of love. Anyway, where does this love and friendship fit into my Statue of Liberty-esque, freedom-loving American psyche? And Salam hangat saudara budaya kita dari Irlandia, tanah penuh cinta, lalu di mana cinta dan persahabatan ini cocok dengan jiwa Amerika saya yang mirip Patu Liberty dan mencintai kebebasan. love requires connection and interdependence, as we found out earlier. And interdependence is, well, kind of un-American. After all, Americans never had a declaration of interdependence. So Cinta membutuhkan koneksi dan saling ketergantungan, seperti yang kita ketahui sebelumnya, dan saling ketergantungan agak kurang. Bagaimanapun, orang Amerika tidak pernah memiliki deklarasi saling ketergantungan. Inside begs for me to differ here. As my beloved Sufi uncle Behzad used to say, love is the ether the universe swims in. So without love, we literally nothing. Jadi, sisi Iran saya mendorong saya untuk berbeda seperti yang biasa dikatakan paman Sufi tercinta saya, Behzad. Dia berkata, cinta adalah tempat alam semesta berenang. Jadi tanpa cinta, kita benar-benar tidak memiliki apa-apa. To be independent or to be in love? That is the cross-cultural question for me. And what about the American ideal of continuous improvement? That seems downright productive if you ask my American side. But again, jadi menjadi mandiri atau jatuh cinta, itulah pernyataan lintas budaya bagi saya. Bagaimana dengan idealisme Amerika tentang peningkatan berkelanjutan? Nampak sangat produktif jika Anda bertanya kepada sisi Amerika saya. Iranian side disagrees. I remember a magnet on my mom's fridge. If you're ever going to be happy, you must be happy now. Namun, sekali lagi, sisi Iran saya tidak setuju. Saya ingat sebuah magnet di kulkas ibu saya. Jika Anda akan bahagia, Anda harus bahagia sekarang.
at a tiny existential problem. It's always now. And of course, we have the Iranian mystic poet Rumi imploring us in ode after ode to get drunk and out of our minds so we can become blissfully present in the wow of now. So mengisyaratkan masalah eksistensial kecil selalu sekarang. Tentu saja kita memiliki Rumi, seorang penyair sufi Iran yang memohon kepada kita dalam orde demi orde untuk mabuk atau kehilangan akal kita, agar kita bisa menikmati keajaiban saat ini dengan bahagia. should I work to create a better future or be drunk and happy now? Another multicultural paradox. Or is it? Maybe I've been setting up a false dichotomy all along. There's no real Iran. Jadi, haruskah saya beraksi untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik atau buruk dan bahagia sekarang? Paradoks multikultural lainnya, atau mungkin saya telah menciptakan dikotomi yang salah selama ini? Or American on the stage here in me. After all, I'm not some LLM trained in a lab on a discrete set of cultural memes. Tidak ada orang Iran atau Amerika sejati di panggung ini. Selama saya lagi pula, saya bukan magister hukum yang terlatih di laboratorium dengan serangkaian meme budaya yang terpisah. I am that still magical, mystical fractal of universal consciousness known as human being. Saya adalah fraktal, kesadaran universal yang tetap magis dan mistis yang dikenal sebagai manusia. Thank you. A point at the center and circumference of the infinite sphere, as my favorite author, the Argentinian Jorge Luis Borges once wrote. Saya adalah sebuah titik pusat dan sebuah keliling bola terhingga seperti yang tertulis penulis favorit saya, Jorge Luis Borges dari Argentina. And as a magical, mystical life, an MML, we humans are uniquely free to embody whatever useful paradoxes we find whenever it suits us. Sebagai sosok kehidupan yang ajaib dan mistis, kita manusia bebas untuk mewujudkan paradoks yang berguna kapan saja sesuai keinginan kita. You can choose to be culturally American or Iranian or both, no matter where we are from, and can even have a favorite author who's neither. And as secara budaya, kita dapat memilih menjadi orang Amerika atau Iran atau keduanya, tidak peduli dari mana kita berasal, dan bahkan kita bisa memiliki penulis favorit yang bukan keduanya. We can simultaneously be both independent and free while deeply connected by love to everyone and everything. Always striving for a better future while also happy together here, now. Wow. Sebagai saya, kita dapat secara bersama mandiri dan bebas, sementara sangat terhubung oleh cinta kepada semua orang dan segalanya, selalu berjuang untuk masa depan yang lebih baik, sembari bahagia bersama dini dan sekarang. Enough for me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.